Sam Altman pernah bilang sesuatu yang seharusnya bikin kita semua berhenti sebentar dan berpikir. Ia bilang, pada tahun 2030, satu orang dengan bantuan AI bisa melakukan pekerjaan yang sebelumnya butuh satu tim penuh. Artinya, kalau kamu tidak bersiap, pekerjaan kamu bisa digantikan. Bukan oleh orang lain yang lebih pintar, tapi oleh sebuah program yang tidak pernah tidur, tidak pernah minta gaji naik, dan tidak pernah izin sakit. Pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan mengubah dunia kerja. Pertanyaannya adalah, kamu ada di sisi mana? Video ini bukan tentang teknologi. Video ini tentang seorang manusia, dengan ambisi, kontroversi, dan visi yang membagi dunia jadi dua kubu. Mari kita mulai. Part 1. Siapa Sam Altman? Kebanyakan orang pikir Sam Altman adalah tipikal CEO Silicon Valley. Anak orang kaya, besar di lingkungan tech, tinggal di rumah mewah dan tidak pernah tahu arti susah. Kenyataannya berbeda. Sam Altman lahir 22 April 1985 di Chicago. Ia besar di St. Louis, Missouri, bukan kota teknologi, bukan Silicon Valley. Ia adalah anak yang lebih sering habiskan waktu di depan komputer daripada di lapangan bermain. Umur 8 tahun, ia sudah bisa coding sendiri. Umur 16 tahun, ia sudah tahu ingin jadi apa. Dan umur 19 tahun, ia melakukan sesuatu yang dianggap gila oleh banyak orang. Ia keluar dari Stanford. Ia bukan mahasiswa biasa yang drop out karena nilai jelek. Ia drop out karena ada ide yang tidak bisa ia tahan untuk tidak segera dibangun. Perjalanan Sam Altman singkat. 2005, drop out dari Stanford, mendirikan Loop, aplikasi berbagi lokasi, kumpulkan 30 juta modal awal. 2011, bergabung dengan Y Combinator, yaitu pabrik startup paling terkenal di dunia. 2014, menjadi presiden Y Combinator di usia 28 tahun, mentori Airbnb, Dropbox, Stripe. 2015, ikut mendirikan OpenAI bersama Elon Musk, misinya AI yang aman untuk semua manusia. 2019, diangkat sebagai CEO OpenAI, mulai kerjasama besar dengan Microsoft. 2022, ChatGPT diluncurkan, dunia berubah selamanya. 2023, dipecat, kembali dalam 5 hari, salah satu drama terbesar Silicon Valley. 2025, Time Magazine nominasikan sebagai salah satu Architects of AI untuk Person of the Year. Yang membuat Sam Altman berbeda dari CEO lain bukanlah kepintarannya. Silicon Valley penuh dengan orang pintar. Yang membedakan ia adalah satu hal, kemampuannya meyakinkan orang lain bahwa hal yang mustahil itu mungkin. Paul Graham, pendiri Y Combinator, pernah bilang, Sam Altman adalah salah satu orang yang paling ambisius yang ia temui dalam hidupnya. Dan Graham sudah bertemu ribuan founder startup kelas dunia. Part 2. ChatGPT, senjata yang mengubah dunia. 30 November 2022, Sam Altman dan timnya meluncurkan sesuatu yang mereka anggap mungkin akan dicoba oleh beberapa ribu orang. Mereka salah besar. Hari pertama, 1 juta pengguna. Instagram butuh 2,5 bulan untuk capai angka yang sama. Bulan kedua, 100 juta pengguna. Tidak ada teknologi dalam sejarah yang tumbuh secepat ini. Tahun 2025, 500 juta pengguna aktif per minggu. Tapi apa sebenarnya ChatGPT itu? Bayangkan kamu punya asisten yang sudah membaca hampir semua buku yang pernah ditulis manusia, semua artikel ilmiah, semua kode program, semua karya sastra, semua berita. Ia habiskan bertahun-tahun membaca semuanya, dan sekarang ia siap menjawab pertanyaan apapun yang kamu tanya dalam hitungan detik. Kamu bisa minta ia tulis surat lamaran kerja. Ia tulis dalam 10 detik. Kamu bisa minta ia jelaskan konsep fisika kuantum dengan bahasa anak SD. Ia jelaskan. Kamu bisa minta ia buatkan kode program untuk website. Ia buat.
Kamu bisa minta ia analisis laporan keuangan perusahaan, ia analisis. Ini bukan lagi sekedar mesin pencari yang lebih pintar. Ini adalah shift terbesar dalam sejarah teknologi sejak internet. Sam Altman sendiri yang bilang sesuatu yang mengejutkan di blognya. Dalam beberapa pengertian besar, ChatGPT sudah lebih powerful dari manusia manapun yang pernah hidup. Ratusan juta orang mengandalkannya setiap hari untuk hal-hal yang semakin penting. Ini bukan klaim kosong, ini bukan marketing. Bayangkan dokter bisa konsultasikan diagnosis dengan AI yang sudah membaca semua jurnal medis 50 tahun terakhir. Pengacara bisa review kontrak dalam hitungan detik. Programmer bisa buat aplikasi tanpa perlu belajar coding bertahun-tahun. Lapisan pertama, AI membantu manusia. Lapisan kedua, AI menggantikan beberapa pekerjaan manusia. Lapisan ketiga, AI menciptakan pekerjaan baru yang belum pernah ada. Dan kita sekarang sedang ada di lapisan itu tuh. Part 3, Ramalan yang membuat dunia gemetar. Sam Altman bukan tipe orang yang bicara basa-basi. Ketika ia membuat prediksi, ia sangat spesifik. Dan prediksinya selama ini sering terbukti benar. Mari kita dengarkan sendiri apa yang ia katakan soal 2030. 2025, AI agent sudah bisa lakukan pekerjaan kognitif nyata. Menulis kode program tidak akan pernah sama lagi. 2026, sistem AI yang bisa menemukan insight baru, bukan hanya mengolah data lama. 2027, robot fisik yang bisa bekerja di dunia nyata seperti manusia. 2030, satu orang bisa lakukan pekerjaan yang butuh satu tim penuh selamanya. Berhenti sebentar. Satu orang setara satu tim penuh. Kamu punya toko? AI bisa handle customer service, pembukuan, dan marketing sekaligus. Kamu seorang penulis? AI bisa draft artikel 10 kali lebih cepat dari kamu. Kamu seorang akuntan? AI sudah bisa lakukan 80% pekerjaan rutin kamu hari ini. Ini bukan ancaman, ini adalah kenyataan yang sedang terjadi. Tapi Sam Altman tidak berhenti di sana. Ia punya prediksi yang lebih besar. Ia percaya bahwa AI akan mengkompres 10 tahun kemajuan ilmu pengetahuan menjadi hanya 1 tahun. Obat kanker yang biasanya butuh 20 tahun riset bisa dipercepat. Solusi perubahan iklim yang tampaknya mustahil bisa ditemukan. Dan yang paling mengejutkan, ia percaya bahwa suatu hari setiap orang di dunia akan punya akses ke kecerdasan setara semua manusia yang hidup di 2025, gratis di genggaman tangan mereka. Biaya satu query ChatGPT hari ini, 0,34 watt jam listrik, kurang dari 1 detik menyalakan oven. Sam Altman percaya suatu hari kecerdasan akan semurah listrik. Kecerdasan yang terlalu murah untuk dihitung itu sudah dalam jangkauan kita. Ini mungkin terdengar gila untuk dikatakan, tapi jika kami bilang di 2020 kita akan ada di posisi hari ini pada 2025, itu terdengar lebih gila dari prediksi kita tentang 2030. 17 November 2023, Jumat sore. Sam Altman sedang berencana naik pesawat untuk sebuah konferensi di Las Vegas. Tiba-tiba, teleponnya berbunyi. Dari Board of Directors OpenAI, Dewan Pengawas yang secara teknis adalah atasannya. Pesan itu singkat, kamu dipecat. Bukan karena performa perusahaan buruk, OpenAI baru saja mencatatkan pendapatan $1 miliar. Bukan karena ada skandal besar yang diketahui publik, tapi karena 4 orang di Dewan Pengawas memutuskan bahwa Sam Altman tidak cukup jujur dengan mereka. Dalam 60 menit ke depan, seluruh dunia teknologi gempar. Tapi inilah yang kemudian terjadi. 700 dari 770 karyawan OpenAI menandatangani surat terbuka. Isinya satu kalimat, kembalikan Sam Altman, atau kami semua ikut pergi ke Microsoft. 770 orang, 700 diantaranya siap mengundurkan diri dalam waktu bersamaan. Satya Nadella, CEO Microsoft, sudah menunggu. Ia langsung tawarkan posisi kepada Sam Altman untuk pimpin divisi AI baru di Microsoft. Dalam waktu 48 jam, Sam Altman hampir jadi karyawan Microsoft. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang tidak ada yang prediksi. Dewan Pengawas menyerah.
Sam Altman kembali ke OpenAI dalam 5 hari. Semua anggota dewan yang memecatnya diganti. Behind the scenes, yang baru terungkap. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, kebenaran di balik layar baru mulai terungkap, lewat persidangan gugatan hukum Elon Musk melawan OpenAI. Ilya Sutskever, salah satu pendiri OpenAI dan otak di balik pemecatan Altman, memberikan kesaksian di bawah sumpah selama 10 jam, dan yang ia ungkapkan menggemparkan. 1. Ia menulis memo 52 halaman tentang Sam Altman sebelum pemecatan. Isinya berat. Sam menunjukkan pola konsisten berbohong, melemahkan eksekutifnya dan mengadu domba satu sama lain. 2. Setelah Altman dipecat, ada pembicaraan serius untuk menggabungkan OpenAI dengan Anthropic, perusahaan AI milik Dario Amodei, mantan karyawan OpenAI yang keluar karena beda pendapat. Dario hampir menjadi CEO gabungan kedua perusahaan itu. 3. Ilya sendiri mengaku tidak memverifikasi semua klaim dalam memonya. Sebagian besar informasi ia dapat dari orang lain. 4. Sutskever mengira karyawan OpenAI akan diam saja setelah pemecatan Altman. Ia tidak menyangka mereka justru hampir semua mengancam resign bersamaan. The OpenAI movie is going to be insane. Paul Roger, Marketing AI Institute. Dan di tengah semua itu, ada satu orang yang terus mengganggu dari luar, Elon Musk. Musk adalah salah satu pendiri OpenAI di 2015. Ia keluar dari board di 2018, katanya karena konflik kepentingan dengan Tesla. Tapi kemudian ia mendirikan perusahaan AI sendiri bernama xAI dengan model Grok. Dan ia gugat Sam Altman dan OpenAI dengan tuduhan bahwa mereka mengkhianati misi awal, AI yang dikembangkan untuk kebaikan semua manusia, bukan untuk keuntungan korporasi. Altman membalas dengan tenang, "Bisakah kita semua move on?" Musk langsung upload memo 52 halaman itu ke platform X miliknya dengan komentar singkat, "Kisah dalam 52 halaman." Drama ini belum selesai, dan mungkin tidak akan selesai dalam waktu dekat. Part 5. Siapa Sam Altman sebenarnya? Kita sudah bicara tentang visi Sam Altman. Kita sudah bicara tentang dramanya. Tapi ada satu pertanyaan yang belum kita jawab. Siapa Sam Altman sebenarnya? Versi pertama, visioner yang menyelamatkan dunia. Sam Altman adalah orang yang percaya bahwa AI bisa menyembuhkan kanker lebih cepat. Ia percaya AI bisa memberikan asisten pribadi berkelas dunia kepada setiap orang di planet ini, termasuk petani di desa terpencil yang tidak pernah punya akses ke dokter atau pengacara. Ia mendukung Universal Basic Income, ide bahwa pemerintah harus memberikan penghasilan dasar kepada semua orang, karena banyak pekerjaan akan hilang akibat AI. Ia bahkan percaya suatu hari AI bisa hasilkan cukup kekayaan untuk kasih setiap orang Amerika $13.500 per tahun, secara otomatis. Ia kelola OpenAI dengan gaji yang sangat kecil dibanding CEO tech lainnya. Ia tinggal sederhana. Ia tidak pamer kekayaan. Versi kedua, manipulator berbakat berbalut idealisme. Tapi MIT Technology Review, salah satu publikasi teknologi paling terpercaya di dunia, menulis sesuatu yang tajam tentang Altman. Ia adalah hype man yang paling sempurna. Ia membingkai AI sebagai humanistik atau bencana, tergantung efek apa yang ingin ia ciptakan, untuk apa ia sedang menggalang dana, atau perusahaan tech mana yang tampak sebagai pesaing terbesarnya saat itu. Artinya, narasi Sam Altman berubah-ubah sesuai kebutuhan. Kadang ia bicara soal bahaya eksistensial AI untuk menggalang dana dari investor yang takut ketinggalan. Kadang ia bicara soal utopia AI untuk meyakinkan regulator agar tidak terlalu membatasinya. Dan ada fakta lain yang lebih gelap. Ketika ia dipecat, mantan anggota board Helen Toner mengungkapkan bahwa Altman menyembunyikan banyak informasi dari board, termasuk kepemilikannya di OpenAI Startup Fund dan tidak memberitahu board sebelum meluncurkan ChatGPT. Dua eksekutif pernah laporkan pelecehan psikologis dari Altman. Ketika ia masih di Loop, startup pertamanya, tim manajemen 2 kali minta ia dipecat karena dianggap berperilaku curang dan kacau. Altman menyangkal semua tuduhan ini. Pertanyaan yang harus kamu jawab sendiri. Apakah kamu percaya seseorang bisa sekaligus jenius dan manipulatif? Apakah keduanya bisa jalan berdampingan?
Yang jelas adalah ini. Apapun motivasinya, apa yang Sam Altman bangun sudah nyata. ChatGPT sudah ada, pengaruhnya sudah terasa, dan dunia memang sedang berubah. Pertanyaannya bukan lagi soal Altman, pertanyaannya adalah soal kita. Part 6. Kamu mau jadi apa di 2030? Kita sudah bicara panjang tentang Sam Altman, tapi sejujurnya, Sam Altman hanyalah cermin. Cermin yang memantulkan pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri sendiri. Di dunia yang sedang berubah secepat ini, di mana AI bisa menulis, menggambar, menganalisa, dan berpikir, apa yang membuatmu tidak tergantikan? Sam Altman sendiri punya jawabannya. 5 pelajaran dari Sam Altman untuk bertahan di era AI. Pelajaran pertama, jadilah pengguna AI, bukan korban AI. Sam Altman bilang, kemampuan satu orang untuk melakukan jauh lebih banyak di 2030 dibanding 2020 akan menjadi perubahan yang mencolok, dan banyak orang akan menemukan cara untuk manfaatkan ini. Artinya, bukan AI yang akan ambil pekerjaanmu, orang yang pakai AI yang akan ambil pekerjaanmu. Mulai sekarang, kuasai satu tool AI yang relevan dengan pekerjaanmu. ChatGPT, Claude, Midjourney, pilih satu, kuasai betul. Pelajaran kedua, punya ide lebih berharga dari punya skill teknis. Sam Altman nulis, selama ini dunia startup menertawakan idea guys, orang yang punya ide tapi tidak bisa eksekusi. Sekarang kelihatannya mereka akan berjaya. Dulu kamu butuh programmer untuk buat aplikasi. Sekarang kamu bisa describe ide kamu ke AI dan ia bantu bangun. Dulu kamu butuh desainer untuk buat konten visual. Sekarang AI bisa generate dalam detik. Artinya, kreativitas, intuisi tentang kebutuhan manusia, dan kemampuan punya ide bagus, itu jadi lebih berharga, bukan lebih murah. Pelajaran ketiga, yang tidak bisa digantikan AI adalah kemanusiaan. AI bisa menulis artikel, tapi ia tidak bisa merasakan pengalaman hidup kamu. AI bisa analisis data, tapi ia tidak bisa membangun kepercayaan dari hati ke hati. AI bisa generate saran, tapi ia tidak bisa hadir secara fisik saat seseorang sedang butuh kamu. Empati, kepercayaan, koneksi manusia ke manusia, pengalaman hidup yang nyata. Itulah yang membuatmu tidak tergantikan. Kembangkan itu. Pelajaran keempat, jangan tunggu sempurna untuk mulai. Sam Altman drop out Stanford di usia 19 tahun. Ia tidak punya semua jawabannya. Ia tidak yakin 100% loop akan berhasil. Tapi ia mulai. ChatGPT diluncurkan bukan karena sudah sempurna, diluncurkan karena sudah cukup baik untuk dicoba. Di era AI yang bergerak secepat ini, menunggu sempurna adalah cara tercepat untuk tertinggal. Mulai dengan apa yang kamu punya sekarang. Pelajaran kelima, pertanyaan besar lebih berharga dari jawaban kecil. Sam Altman tidak membangun perusahaan untuk menyelesaikan masalah kecil. Ia membangun untuk menjawab pertanyaan terbesar. Bagaimana cara membuat AI yang aman dan bermanfaat untuk semua manusia? Di dunia yang semakin dipenuhi AI, di mana jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kecil sudah bisa didapat dalam detik, yang menjadi langka adalah kemampuan mengajukan pertanyaan yang tepat. Siapa kamu? Apa kontribusimu? Masalah apa yang bisa kamu selesaikan yang AI tidak bisa? Itu pertanyaan yang hanya kamu bisa jawab sendiri. Sam Altman pernah menulis di blognya, kami sedang membangun otak untuk seluruh dunia. Entah kamu setuju dengan caranya atau tidak, entah kamu percaya niatnya atau skeptis, satu hal yang tidak bisa dibantah. Otak itu sudah ada, dan ia sudah berpikir. Pertanyaannya tinggal satu, kamu akan duduk dan menonton, atau kamu akan belajar berbicara dalam bahasa baru ini dan ikut membentuk seperti apa dunia itu nantinya. Itu pilihan yang ada di tanganmu, hari ini. Tidak perlu tunggu 2030. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau video ini membuka perspektif baru, share ke teman yang perlu dengar ini. Subscribe The Geniuses untuk kisah tokoh yang sedang merubah dunia setiap minggu. Dan tulis di komentar, pekerjaan apa yang kamu pikir paling terancam oleh AI? Dan apa yang kamu lakukan untuk bersiap? Sampai jumpa di video berikutnya.